Isu dugaan penelantaran anak yang menyeret nama Denada masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Menanggapi hal tersebut, pihak Denada akhirnya buka suara melalui kuasa hukumnya. Iqbal selaku kuasa hukum menegaskan bahwa Denada telah mengakui Resa sebagai anak kandungnya sejak awal. Diakui, Mbah Denada itu tidak pernah tidak mengakui Resa sebagai anaknya, kata Iqbal dalam wawancara virtual Kamis 29 Januari 2026. Meski demikian, Denada membantah keras tudingan telah menelantarkan anaknya. Menurut Iqbal, selama ini kebutuhan hidup Resa telah dipenuhi dengan sangat layak oleh keluarga besar Denada. Bahkan, pengakuan tersebut bukan hanya sebatas status. Iqbal menyebut, Denada juga menanggung biaya hidup hingga pendidikan Resa di Banyuwangi. Mas Resa ini bukan sekadar diakui atau gimana ya sebagai anak ya, bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan, ucapnya. Pihak Denada pun mengungkap bahwa Resa selama ini menikmati berbagai fasilitas yang tergolong mewah untuk ukuran daerah tempat tinggalnya. Loh, tadi kan sudah tak jelaskan, Resa ini bukan hanya sekadar diakui, dia dibiayai, disekolahkan, difasilitasi, kata Iqbal. Sampean kalau tinggal di Banyuwangi mungkin sampean tahu, hidupnya hedon loh untuk kelas Banyuwangi, tambah sang pengacara. Iqbal menegaskan, seluruh fasilitas tersebut merupakan pemberian langsung dari Denada, termasuk kendaraan pribadi. Resa ini dibiayai, difasilitasi semua ada, dikasih mobil, lanjut Iqbal. Namun pernyataan ini berbeda dengan pengakuan pihak Resa saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Saat itu, kuasa hukum Resa sempat menyebut kliennya batal menerima warisan dari nenek Denada. Ronald selaku kuasa hukum Resa justru mengungkap bahwa Resa sebenarnya mendapat warisan dari nenek Denada. Ia menyebut mendiang nenek Denada sangat menyayangi Resa dan bahkan berniat memberikan sebuah rumah. Ada satu orang juga yang sayang dengan Resa ini, almarhum neneknya, ungkap Ronald. Neneknya yang di Surabaya, tanya Densu memastikan. Bukan, di Banyuwangi, ibunya Mbak Emil, jawab Ronald. Ronald kemudian menjelaskan bahwa niat pemberian warisan itu disampaikan saat sang nenek masih hidup. Sebuah rumah disebut akan diwariskan untuk Resa. Jadi sebagian besar aset yang di Banyuwangi itu kan sebenarnya kan warisan neneknya, Bang. Ya, jelas Ronald. Ia juga mengungkapkan bahwa amanah tersebut sempat dititipkan langsung kepadanya. Ketika beliau masih hidup, saya ini ya sebenarnya bukan saya ya, karena saya ini kan cucu yang terjun di bidang hukum, juga pengacara. Almarhumah menitipkan bahwa saya mau titip satu buah rumah, yang ini, tanah ini punya saya, dan saya mau kasih ke Resa. Itu neneknya. Pernah ngomong ke siapa itu? Tanya Densu. Ke semua, banyak itu saksinya, jawab Ronald. Namun rumah tersebut pada akhirnya tidak sampai ke tangan Resa. Ronald pun membeberkan alasan dibalik hal tersebut. Sialnya waktu itu nggak mau ditindaklanjuti dengan konsep hibah, karena kan kalau memberi warisan, hidup kan harus hibah kan? Sesuai undang-undang, hibah itu harus akta otentik. Tapi beliau keburu sakit, Bang, terang Ronald. Ia mengaku lebih memilih fokus kepada kondisi kesehatan sang nenek saat itu, karena akhirnya saya tidak terlalu fokus kepada, saya juga sayang, itu kan juga nenek saya, begitu kan? Fokus kepada kesehatannya. Amanah itu nggak bisa saya jaga karena belum ada hibah gitu loh, Bang, ujar Ronald. Diambil juga objek itu kepada salah satu objek waris yang kemudian dibagi kepada almarhumah Emilia Contessa, tambahnya. Pengakuan tersebut mengungkap bahwa Resa Rizky Rosano sebenarnya sempat memiliki hak atas warisan dari nenek Denada. Kuasa hukumnya menyebut pemuda asal Banyuwangi itu seharusnya menerima sebuah rumah yang telah diniatkan untuknya oleh sang nenek.